Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saifuti Rahma Zaidah, mahasiswa UIN Kiai Haji Abdul Rahman Wahid Pekalongan, Prodi Perbankan Syariah dengan NIM 402222122. Di sini saya akan menjelaskan mengenai resiko jenis-jenis resiko yang terjadi dalam dunia keuangan dan bisnis. Ada 3 jenis resiko. Yang pertama resiko pasar, yang kedua resiko kredit, dan yang ketiga resiko likuiditas. Nah, resiko pasar adalah resiko kerugian yang timbul karena perubahan kondisi pasar yang tidak bisa kita prediksi. Misalnya kita mempunyai investasi di saham sebuah perusahaan, tetapi tiba-tiba nilai saham tersebut turun karena isu politik atau krisis ekonomi. Nah, kerugian akibat turunnya harga saham itu disebut dengan resiko pasar. Contoh lainnya seperti ekspor barang ke luar negeri, tapi kurs rupiah melemah, artinya kita tidak dapat uang yang kita harapkan. Itu juga termasuk resiko pasar. Ciri khas resiko pasar datang dari faktor luar yang tidak bisa kita kontrol, seperti perubahan harga, suku bunga, nilai tukar, ataupun situasi politik dan barang. Resiko yang kedua itu resiko kredit. Resiko kredit adalah resiko pihak yang meminjamkan uang tidak bisa membayarkan kembali pinjamannya, baik sebagian atau seluruhnya. Contohnya seperti koperasi memberikan pinjaman kepada anggota untuk modal usaha, tetapi ternyata usaha anggota tersebut tidak berjalan dengan lancar dan ia tidak bisa mengembalikan pinjamannya. Nah, koperasi mengalami resiko kredit. Resiko ini paling sering terjadi di bank atau koperasi dan lembaga pembiayaan, karena mereka berhubungan langsung dengan nasabah peminjam. Kunci dari resiko kredit itu mampu atau kemauan si peminjam untuk mengembalikan uang pinjaman sesuai dengan waktu yang ditentukan atau yang dijanjikan. Resiko yang terakhir itu resiko likuiditas. Jadi resiko likuiditas adalah resiko ketika suatu pihak, baik individu maupun perusahaan, tidak punya cukup uang tunai atau aset yang cepat dicairkan untuk membayar kewajiban yang jatuh tempo. Contohnya seperti sebuah toko mempunyai banyak stok barang dan peralatan mahal, tetapi harus membayar hutang ke supplier. Uang tunainya tidak cukup, walaupun secara aset dia bisa dikatakan kaya, tetapi tetap bermasalah karena uang tunainya kurang. Inilah yang disebut dengan resiko likuiditas. Artinya kita harus mempunyai cadangan kas atau aset yang mudah dijual atau dicairkan supaya ketika kita butuh nantinya sewaktu-waktu bisa digunakan. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman untuk penjelasan mengenai jenis-jenis resiko. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.